biasa lah LDR. Ya Dona lagi nganterin Leo sama Diego, anak pertama kedua. Mereka udah mulai harus latihan sama klub bolanya. Leo juga kemarin masih trial. Puji Tuhan akhirnya diterima dan udah mulai latihan langsung. Diego hari ini mulai latihan. Jadi sendirian berapa hari mungkin rencana? Dona mungkin sampai minggu kedua September ya. Tapi minggu depan gue berangkat juga nyusul sama Sabrina. Jadi kita minggu depan ketemu lah setelah 3 mingguan ya. Kan minggu kedua. Nanti kemarin berangkat 17 juga. Dona 17-an ke Lisbon malah. Di KBRI Lisbon 17-an di sana upacara bendera di sana. Ya bang, intens komunikasi ya bang, setiap hari video call. Pastilah, pasti komunikasi nomor 1 ya kan, saling mendoakan juga gitu, karena kan bisa dibilang ini mungkin jadi satu awal yang baru lagi ya, experience yang baru. Kalau sebelumnya kita cuma liburan atau mengunjungin anak-anak yang memang stay di sana, sekarang kita ya bakal inilah, tinggal mungkin kadang berempat, kadang berlima bareng-bareng di sana gitu. Tapi ada rencana untuk ini nggak? Stay di sana kayak ada beberapa artis yang belum untuk tinggal di luar. Gua Ya, sama Adon. kalau untuk stay untuk for good ya, maksudnya pindah kayaknya belum ya, karena banyak hal yang nggak bisa ditinggal di sini. Banyak hal yang nggak bisa ditinggal di sini. Terus kayaknya untuk jangka pendek kita bakal kayak gini sih, bakal ganti-gantian ngurusin anak-anak gitu ya. Begitu saya libur berangkat ke sana mungkin 3 minggu 4 minggu nanti balik lagi. Kenapa belum mau melepaskan anak-anak untuk 2 orang ini sendiri? Mereka kan masih minor, mereka yang hitungannya adult kan baru Leo ya, baru 18, dan tinggal berjauhan ada banyak sekali faktor risiko yang kita harus pikirin juga, dan akan lebih safety buat semua ketika ada orang tua yang mendampingi lah gitu. Maksudnya bukan cuma bapak ibunya, tapi kayak dulu kan dormitory ada orang tua yang ngawasin 24 jam gitu. Tahun lalu juga masih tinggal di rumah sahabat kita, ada orang tua yang ngurusin juga, ada yang ngawasin lah. Sekarang ya kewajiban aku sama dia sebagai orang tuanya untuk hadir dan menemani anak-anak. Berarti sekarang di Jakarta sama si Bungsu? Sama berdua doang. Berdua doang, Tiap hari gimana? berdua. Kesusahannya ada nggak bang? Hah? Makan nggak bang? Masakin istri. Atau beli delivery malah? Kalau hal-hal seperti itu nggak jadi isu sih ya. Udah biasa lah buat kita gitu. Maksudnya masing-masing bisa nyediain sendiri gitu kan. Tapi lebih ke ya beda aja rasanya. Beda rasanya ketika nggak bisa ketemu secara fisik gitu kan, untuk jangka waktu yang lumayan lama gitu. Dan ini kayaknya paling lama gitu. Kemarin 2 mingguan doang kan. Lebih sepi ya bang di rumah? Sepi banget rumah. Sepi. Udah berapa hari berarti? Ini udah masuk minggu ketiga. Apa yang jadi pertimbangan kemarin bang, akhirnya Dona yang duluan, lu nyusul sama Sabrina? Ada faktor jadwal, ada faktor visa yang Dona udah lebih siap duluan gitu. Jadi si kecil juga kemarin masih nunggu student visa. Last minute sebenarnya keluar, tapi terus akhirnya dia memutuskan untuk nggak berangkat dulu gitu, karena masuk sekolahnya baru awal bulan September kan. Jadi ya berangkat bareng sama dia. Apa yang dilakukan bang berdua? Kayak di rumah berdua sendiri? Ya Ini kalau di rumah paling ketemunya kan pagi atau malam. Kalau hari-hari kan gue masih ada kegiatan ya. Jadi kalau malam paling kita dinner bareng atau nonton, ngobrol gitu. Kalau diajak olahraga masih maunya sendiri dia, soalnya Sabrina. Terus kemarin kita juga sempat dinner keluar berdua gitu. Ya gitulah. Untuk Sabrina sendiri, kabarnya sempet nyari-nyari sekolah juga di luar. Rencananya sekarang gimana? Iya, memang rencananya mau pindah. Udah diterima dari 2 bulan lalu sebenarnya, 3 bulan malah udah diterima. Semua persyaratan udah beres, tinggal masuk sekolah aja sih. Jadi mereka kan tinggal satu rumah nanti. Tinggal satu rumah di sana. Kenapa melepaskan anak-anak sekolah yang jauh dari Indonesia? Ya kalau yang cowok-cowok sebenarnya kan alasan pertamanya karena mereka punya cita-cita jadi pemain bola, dan syarat dari kita berdua sebagai orang tua ya kalau mau belajar bola di Eropa lah. Dan ternyata
progresnya cukup baik setelah di development academy ya, dan tahun lalu kita ngambil pilihan yang cukup berisiko, tapi kalau nggak diambil kita juga nggak tahu bisa sampai ke titik apa kan. Jadi kemarin kita coba untuk masuk ke sistem yang sebenarnya gitu, dan cukup struggle juga, cukup melelahkan secara emosi juga, terutama buat anak-anak yang jalanin. Tapi akhirnya di akhir musim kemarin ya mulai ada titik cerah lah gitu, mulai dapet tim, bisa ikut trial, dapet tim, dan ada kesempatan mereka untuk didaftarkan secara resmi dan bisa main di liga resminya juga gitu. Jadi ada progres yang signifikan juga. Mudah-mudahan musim ini jadi musim yang menggembirakan dan semakin baik buat musim-musim ke depannya. Kalau Sabrina alasan? Sabrina karena ya setelah 4 tahun ditinggal Leo, 3 tahun ditinggal Diego, dia kangen lah. Nah, sehari-hari dia di rumah nggak ada kakak-kakaknya, sementara mereka bertiga kan deket banget. Dia request kalau boleh dia pengen nyusulin kakaknya dan sekolah di sana, walaupun nggak ada urgency sebenarnya, tapi setelah diskusi dengan Bona ya kita sepakat ya udah mungkin Sabrina bisa berangkat juga, dan kita juga bisa bisa di sana yang cowok-cowok juga bisa deket sama kita lah gitu. Berarti seniornya seperti apa? Sabrina tuh kelas 9 ya. Oke guys. Oke. Terima kasih Bang. Thank you ya. Masuk ke Piala Dunia udah lama kan sebenarnya ya. Ya semoga jadi ini kan jadi pengalaman yang baru ya, baru pertama kali, dan semoga siapapun nanti yang bisa terpilih untuk mewakili Indonesia di Piala Dunia bisa benar-benar dipersiapkan dan jadi pengalaman yang baik. Karena sebenarnya kan kalau di usia muda nggak bicara ya prestasi itu selalu penting gitu, tapi lebih penting itu pembinaan. Jadi mempersiapkan adik-adik kita nanti untuk ke usia-usia berikutnya gitu. Dan dengan semakin banyak pengalaman, dengan semakin banyak pertandingan di level yang tinggi, harapannya kan mereka juga bisa semakin berkembang sebagai pemain dan jadi pemain senior yang juga nanti di level seniornya bisa kontribusi yang besar juga buat timnas kita gitu. Jadi awal yang baik, skuad Coach Nova bisa sampai menembus ke Piala Dunia, apalagi sekarang kan Piala Dunia juga diselenggarakan tiap tahun kan ya, Piala Asia, Piala Dunia gitu. Jadi memang sepertinya dari FIFA juga ingin memberikan kesempatan bertanding di level tertinggi lebih banyak buat usia muda gitu ya, sejalan dengan youth development gitu. Semangatnya kan ke sana gitu. Dan bisa konsisten, bisa ini lagi persiapan juga kan untuk Piala Asia yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan semakin bersemangat dan bisa sampai ke grassroots nanti untuk pembinaan di usia mudanya juga, supaya levelnya tuh benar-benar di semua segmen kelompok umur tuh naik. Mali, ya pasti support lah, pasti support timnas walaupun ini kan uji coba ya dengan 3 peserta lain yang juga lolos Piala Dunia dan karakternya juga cukup beda-beda ya, terutama Mali yang 2 kali menang juga kemarin, dan cukup meyakinkan gitu, kayaknya punya level permainan yang atau level fisik lah yang mungkin sedikit di atas tim-tim yang lain, jadi lawan yang bagus buat menguji tim kita gitu, udah sampai di mana, dan dengan waktu yang masih tersisa mudah-mudahan bisa dinaikin lagi nanti. Untuk harapannya sendiri makanya untuk skor. Seperti yang saya bilang tadi, kalau usia muda tuh bukan hasil akhir, bukan prestasinya, walaupun semua pengen bisa menang bisa, tapi bagaimana mereka berproses sebagai pemain, sebagai tim, nah itu yang harus kita cermati sebenarnya. Pengalaman dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya gitu. Tapi kalau menang tidak Buat saya nggak ada masalah, mungkin buat timnya yang masalah. Buat saya main bagus lebih penting daripada kita menang 1-0 tapi kita nggak bisa main, karena dalam situasi yang berbeda mungkin kita nggak dapat gol keberuntungan dan lawan bisa jatuhin mental kita dan akhirnya kita kalah gitu kan. Jadi lebih penting adalah bagaimana menghadapi lawan yang berbeda, tim bisa beradaptasi dan bisa main sesuai dengan arahan pelatih, bisa menerjemahkan strategi pelatih di lapangan, bisa kuat bermain 90 menit,
secara mental juga mereka kuat gitu. Itu yang lebih penting sih daripada cuma berharap kita menang 1-0 tapi secara permainan kita nggak berkembang. Di sisi lain nanti di pertandingan yang berbeda ketika lawan berhasil mengeksploitasi kita lalu kita kemasukan, ceritanya jadi beda banget gitu. Jadi pengalaman ya yang buat saya lebih penting gitu. Dan melihat proses tim ini dari AFF kemarin, Piala Asia itu ada perkembangan yang signifikan gitu. Walaupun memang ya seperti Coach Nova juga bilang kan untuk di level Piala Dunia dia butuh squad yang lebih lagi ya. Jadi tantangan buat semuanya gitu untuk membuktikan di waktu yang tidak banyak bisa berkembang sampai ke level elit gitu.